Ya, hai English with Rangga. Video kali ini cocok banget untuk teman-teman yang pengen banget improve kemampuannya dalam hal speaking bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman sekarang udah ikut kelas ya, dan ternyata setelah disadari hanya belajar atau latihan speaking di kelas aja, mungkin cara ini bisa membantu teman-teman sehingga teman-teman juga bisa belajar di luar kelas dan praktek dengan sendirinya. Dan yang teman-teman perlukan hanyalah teks dalam bahasa Inggris saja, oke? Jadi di speaking kali ini fokus kita adalah bagaimana kita membiasakan diri kita ya, terutama bagian mulut kita deh ya, supaya kita bisa terbiasa mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Mungkin ada juga teman-teman yang fokusnya itu ingin kedengaran seperti native speaker ya, atau memang orang-orang yang dapat berbicara bahasa Inggris dari sananya ya, seperti bule-bule, dan mungkin cara ini cocok juga untuk teman-teman. Tapi ya poinnya adalah supaya teman-teman ketika nanti speaking atau berbicara menggunakan bahasa Inggris, teman-teman itu tidak ada lagi keraguan tentang bagaimana suatu kalimat atau suatu kata-kata itu disebutkan ya, dan bagaimana suatu paket kata ya yang berderet-deret itu bisa dirapet-rapetin gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi di papan tulis saya udah tulis ya dua paragraf yang bakalan jadi bahan praktek kita hari ini. Dan bisa teman-teman lihat ya, ini nulisnya ke atas nih. Katanya kalau orang yang nulis ke atas itu bakalan hidupnya terus meningkat ya. So we'll see ya. Yang meningkat itu hal-hal baiknya atau yang nggak bagusnya ya. We'll see about that. Oke. Langsung aja ya. Ya, tapi semoga yang meningkat itu yang bagus-bagusnya lah ya, kayak duitnya. Oke, langsung aja ya. Kita awali dengan paragraf yang di atas. Of course, okay. And then saya harap teman-teman bisa baca ya di sini ya, oke. Kalau nggak bisa nanti saya share linknya untuk dari mana saya dapati tulisan ini sehingga teman-teman bisa praktekkan sendiri. So kita akan langsung baca ya. Ingat fokusnya adalah baca ya, dan kita mensensasikan bacaan tersebut terhadap bagaimana kita ketika benar-benar speaking atau benar-benar berbicara dalam bahasa Inggris. So that's the point. Jadi teman-teman membaca untuk berbicara ya. Jadi bacanya harus kencang ya. So, I'm gonna start ya. In spring 2008. Nah, teman-teman ketika ketemu tahun ya, kalau yang seperti ini mudah sekali, 2008 ya, 2008. Sometimes mungkin teman-teman ketemu yang seperti ini ya, 1997. Jadi teman-teman bisa bacanya kayak yang di bahasa Indonesia ya, 1997. Ingat 1997. Jadi harus jelas 1997, oke? So, in spring 2008, the polar bear, ingat ini bear, okay? Bear adalah beruang, ya, beruang kutub. The polar bear was placed. Nah, sebagai catatan, ketika teman-teman ketemu ada ed di sini, d-nya juga harus disebutin. Jadi itu dia poinnya ya. Ketemu ed seperti ini atau d, disebutin. Placed. Oke, placed. Jadi lidahnya itu ketika di akhir kata ditempatkan di huruf D, bukan placed, tapi placed. Oke, jadi D itu kan kalau berakhir lidah kita di depan ya, so it's placed. Oke, bukan place aja ya. Oke, the polar bear was placed on the endangered. Jadi kalau teman-teman ketemu ini the ya, ketemu dengan huruf vokal a, i, u, e, o, bacanya the. Oke, saya baca dari sini ya. The polar bear was placed on the endangered. Again, karena ada d di sini, kita bilangnya endangered. Oke, bukan endanger ya, tapi endangered. Oke, kita lanjutkan. In spring 2008, the polar bear was placed on the endangered species list. Oke, apa yang bisa kita dapati dari sini? Adanya
ketemu huruf S dan T. Jadi ketika ketemu huruf S dan T, teman-teman harus jelas dalam hal pengucapannya. Species list, oke, list. Ingat ST, list. Dentist, oke. Jadi banyak sekali dalam bahasa Inggris huruf S yang depannya itu T, dan itu harus jelas disebutkan. According, oke, kita lihat apa yang bisa kita ambil dari sini. Yang bisa kita ambil adanya ini ya, adanya C dan C yang dia itu sebelahan tetanggaan. Jadi ditahan C-nya. According, according to the USA's. Alright, kita lihat di sini. According to the USA's, di sini ada petik, ada S. Jadi semuanya dibaca dengan jelas ya. Di dalam bahasa Inggris tidak ada atau tidak semua ya. Maksudnya itu dibaca samar ya. Memang ada kata-kata yang bahkan dia itu di dalam kata-kata itu ada hurufnya yang tidak dibaca. Contohnya seperti that ya, B-nya tidak dibaca ya. Lalu ada receipt ya, P-nya tidak dibaca. Tapi tidak untuk hal-hal yang mostly dia S ya. Seperti ini S, dan species ya, dan lain-lain, USA's Endangered Species Act, Nah, yang paling susah disebutin adalah ini, ya. Dia sebutinnya act, kayak bilang K, tapi dia tidak sampai di K, dia bilangnya act. Jadi A langsung ada H ya, A act, A H T act, atau A K langsung T act, Ya, teman-teman silahkan coba dan kalau bisa direkam dan cari titik nyamannya di mana. Sehingga kalau sudah dapat titik nyamannya di mana untuk penyebutannya, nanti akan lebih pede dalam hal speaking, of course ya. Lanjut lagi. An endangered species is an animal, plant, or any other kind of wildlife that is likely to face extinction. Kita ke sini dulu ya. An endangered species is an animal. Nah, dalam bahasa Inggris atau dalam speakingnya, terkadang ada beberapa yang dia ditabrakin. Just because it sounds much better. Hanya karena dia kedengarannya lebih enak ketika ditabrakin dua kata tersebut. Jadi enak banget nih kalau kita bilang an endangered species is an animal. Is an animal, plant. Yang bisa kita ambil dari sini adalah adanya T di sini ya. Jadi harus hati-hati teman-teman ketika bilang plant, T-nya harus jelas. Karena kalau nggak jelas cuma bilang plant aja. Caranya gimana supaya jelas? Caranya adalah ketika teman-teman selesai menyebutkan plant, lidahnya langsung diposisikan di huruf T. Plant. Kalau bisa sampai keluar udaranya, plant. Alright, gitu caranya ya. Lanjut lagi, or any other kind. Nah, jadi ini juga enak banget kalau dirapet-rapetin ya. Jadi intinya teman-teman itu cari titik nyamannya ya. Ketika dia memang enak untuk dirapetin, maka rapetin aja. Or any other kind, of wildlife. Ini harus jelas wildlife, Dan kalau teman-teman ketemu satu kata yang susah banget untuk disebutin, because to be honest, jujur aja, ini memang bagi saya juga susah untuk disebutkan ya, dan rentan sekali untuk mispronounce, salah ucap ya, wildlife, wildlife. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah kita pisah aja, karena ini dua kata disatuin, wild dan life, kehidupan liar. Alright, any other kind of wildlife that is likely. Nah, ini dia, likely. Likely itu cenderung, cenderung. Likely to face extinction. Ini bacanya adalah extinction. Jadi T-nya itu dibaca shin. Nah, itu memang kayak kebule-bulean banget, but that's what it is ya. Memang begitu dia adanya. Sama seperti communication,
oke, and then pollution ya dan lain-lain. Kita mulai dari mana ya? Dari sini lagi ya. Or any other kind of wildlife that is likely to face extinction in its natural habitat. Oke, cara bacanya mungkin susah ya. In its natural, dia bacanya natural. Oke, bukan natural tapi natural, Oke. Jadi kalau teman-teman lagi latihan bisa dipaksain aja ya, meskipun dia memang awal-awalnya nggak nyaman, tapi dipaksain aja sehingga teman-teman bisa cari nanti di mana nyamannya, dan disitulah teman-teman harus ulang-ulang sampai terbiasa begitu, oke? Dan lebih baik kalau teman-teman juga mau rekam ketika teman-teman baca teks-teks dalam bahasa Inggris. Polar bears had already been categorized as a threatened species. Oke, stop dulu. Mari kita bahas. Polar bear had already. All dulu, oke. Lalu baca already-nya. Oke. Had, ini D-nya harus jelas. Had, bukan had. Jadi bukan diakhiri dengan T tapi had. Oke. Polar bears had already been categorized. Categorized, ingat ada D di sini, maka teman-teman harus baca dengan jelas D-nya. Dipisah ya kalau susah, categorized. Oke. So, yang ada pada suatu kata namanya adalah salah satunya ya syllables. Oke, syllables adalah patahan-patahan yang ada dalam kata. Sehingga ketika teman-teman susah untuk menyebuti suatu kata yang panjang, itu dipisah-pisah aja syllables-nya ya, supaya lebih mudah tentunya. Categorized as a threatened. Oke, ini susah nih ya. Wah, THR. THR tagihan hari raya. Bercanda. Jadi itu memang susah. Kenapa? Karena kita merapat-rapatkan beberapa huruf konsonan sekaligus ya. Dalam kasus kali ini adalah seperti three itu susah juga untuk disebutkan sebenarnya. Terus gimana caranya supaya bisa? Latihan, tidak ada cara lain. Oke? Ya, sekali lagi threaten. Ingat, dipaksain aja. Threatened species which, ini bacanya gampang banget. Which the ESA defines as one that is. Jadi ini ingat, enak banget kalau dijembatani langsung ya. As one that is likely, that is likely to become endangered. Udah belum ya tadi? Oke, di atas sana udah. Endangered in the foreseeable future. In the foreseeable future. Ingat ya, ini the bacanya karena ketemu huruf konsonan F. Alright, kita lanjut lagi ke bawah. The polar bear is the first animal that has been classified. That has been, teman-teman artikan sendiri lah ya. Tapi ini penyebutan been ini mudah sekali disebutkan ya. Nothing so difficult about this. Cuma memang harus jelas aja. That has been classified. Ingat ada S, jadi ditempel S-nya, classified, Ada D, jadi D-nya tetap dibaca dengan jelas, As endangered. Do, ini bacanya do, due, tulisannya due, D-U-E, bacanya do primarily. Ini susah juga kalau bacanya langsung mau cepet-cepet. Tapi ya supaya gampang kita pisah aja, primarily. Ada 4 potongan kata di sini ya. Due primarily to global warming. So global warming is a form of climate change. Jadi di sini enak banget kalau dikasih jembatan langsung aja ya. Jadi dirapetin aja, tabrakin aja nih. Global warming is a form of gitu bacanya, Global warming is a form of climate change caused. Ini bacanya caused, jadi E-nya anggap aja nggak ada. Caused by increased. Again, anggap aja E-nya nggak ada. Increased
levels of carbon dioxide. Alright, ini dia. Kok dibacanya dioxide? Ya, taunya dari Google. Maksudnya taunya dari pengucapan orang lain. So, ketika teman-teman ketemu suatu kata ya yang asing atau baru didapetin, teman-teman bisa langsung Google aja. Yang pertama untuk mengetahui artinya, oke, atau terjemahannya. Yang kedua untuk mengetahui definisinya. Definisi itu seperti maksud atau fungsinya ya. Dan yang ketiga bagaimana kata ini diucapkan atau pronounced, oke. Dan kalau teman-teman mau ekstra, ya yang keempat langkahnya adalah teman-teman cari contohnya dalam benar-benar dia dalam suatu kalimat. Nah, jadi gimana sih suatu kata ini betul-betul diletakkan di kalimat, apakah seperti ini atau seperti itunya. Oke, lanjut lagi ya. Increase levels of carbon dioxide, ini carbon ya, carbon dioxide and other greenhouse, dipisah aja. Other greenhouse gases. Ini dia gases ya, dibaca S-nya, di sini juga ada double S, oke? Gases that become trapped. Ini memang agak susah. Caranya hapus aja E-nya, langsung aja trapped. Oke, trapped. Seperti itu. Memang it sounds so weird, kedengarannya memang aneh, but that's how it is. Ya, memang begitulah dia adanya. Trapped in the atmosphere. In the atmosphere, oke? Dipisah lagi ya, atmosphere, oke? Oil and gas heaters. Untuk heaters ini ada beberapa orang yang bilangnya mungkin heaters, jadi T-nya itu hampir nggak kedengeran dan terdengar seperti D ya, heaters. Atau ada juga yang bilang heaters. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar dan boleh digunakan. Silakan teman-teman itu cari titik nyamannya ketika speaking, oke? As long as dia nggak terlalu jauh dari apa yang memang dia seharusnya itu diucapkan. Bagaimana dia seharusnya diucapkan, oke? So, engines, ada S, harus dibaca jelas S-nya. Using oil, oke, kelihatan nggak di sini? Using oil and petrol. Petrol itu bensin ya, petrol or gasoline. Ini bacanya gasoline. So, teman-teman jangan aneh kalau nanti misalnya ada orang ya kasih duit ya, dia bilang gini, for your gas. Untuk gas apa ya? Gas LPG emangnya? Enggak ya. Jadi gas itu bisa jadi singkatan dari gasoline ini. Jadi gas. Oke, 3 huruf pertama di sini ya. Gas boleh juga artinya bensin. And coal powered electricity. Oke, mungkin ini agak susah ya. Coal bacanya coal, ini C-O-A-L. C-O-A-L artinya adalah batu bara. Coal powered electricity. Jadi listrik tenaga batu bara. Oke, coal powered electricity plants. Plants ini bukan tanaman ya, tapi dia itu adalah apa ya? Untuk bentuk sumber daya listrik ya. Jadi kalau di sini dia itu plants itu seperti PLN atau memang dia struktur yang di mana atau bangunan-bangunan yang di mana dia itu tujuannya untuk menghasilkan listrik ya. Jadi itu plants, oke? Ada nuclear plants, oke? Ada coal powered plants dan lain-lain ya untuk menghasilkan listrik tadi ya. Karena listrik kan dia itu bisa dihasilkan dari nuklir ya, dari tenaga matahari ya, tenaga air, angin, dan di sini ada dari batu bara. All, ini bacanya all, oke? Pakai O, all. Yang enggak O juga ya, antara O dan A. All require. Oke, bacanya dipisah, require. Fossil fuels, oke. Fossil, S-nya dirapetin. Fuels, ini bacanya F-Y-U-L-S. Fuels, F-Y-U-L-S. Fuels that
lead, oke, yang mengarah, oke, to global warming. Oke, seperti itu, global warming. Oke, gimana teman-teman? Jadi itu adalah suatu cara untuk ya teman-teman itu bisa belajar atau latihan speaking di luar kelas. Oke, ingat ya, yang teman-teman perlukan hanyalah teks dalam bahasa Inggris. Untuk ekstra selanjutnya ya, langkah-langkah ekstra yang teman-teman bisa kerjakan juga adalah dengan cara merekam diri sendiri ketika membaca teks-teks dalam bahasa Inggris. Apakah kedengarannya ada yang kurang atau udah bagus mungkin ya. Jadi itu teman-teman sendiri yang bisa tentukan. Dan kalau mau juga teman-teman bisa tanya sama orang lain, bagus apa enggak ya suaraku kalau seperti ini, atau videoku udah bagus atau belum ya. Oke, thank you for watching. Ini agak lama videonya. And if you watch till the end, I'm gonna say thank you so much. Okay, that means a lot. That means this video is useful. Okay, yeah, see you in another one. Goodbye.